Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini tema sarapan, kalau kita lihat di video-video sebelum-sebelumnya temanya tentang olahraga. Jadi ada beberapa dari saudara kita yang sudah rekaman terlebih dahulu di sekolah Immanuel di lapangan basketnya. Tapi karena saya dan Ko Daniel berhalangan untuk ikut rekaman bersama, jadi kami rekaman di tempat yang berbeda. Dan ini saya sekarang ada di depan pendopo di alun-alun kota Situbondo. Biasanya di sini kalau sore rame orang berolahraga, ada yang bermain basket, bermain sepak bola, ada yang jalan-jalan sore, biasanya Cenovi, Ko Johan, Cermia, Ko Wence, jalan-jalan sore di alun-alun keliling. Nah, dalam olahraga, kalau kita berbicara tentang olahraga, pasti erat kaitannya juga dengan yang namanya strategi. Jadi dalam bersepeda misalnya, di situ ada strategi kapan harus mengayuh cepat, kapan harus mengayuh dengan lambat. Begitu juga di olahraga yang lain, sepak bola, basket, kita semua butuh strategi. Nah, dalam hidup ini ada yang menjadi musuh kita, yaitu iblis. Musuh kita, iblis, digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan ada juga ayat yang menuliskan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, si iblis. Iblis biasanya menggunakan strategi-strategi licik dan ya saya rasa wajar karena iblis hidup lebih lama daripada kita dan dia punya banyak pengalaman untuk menjatuhkan manusia. Tentu saja ada strategi-strategi yang kita butuhkan dalam menghadapi iblis. Ada kalanya kita menyerang, ada kalanya kita bertahan. Pertama kita belajar dulu dari Yusuf. Kita baca di kitab Kejadian 39 ayat 12 sampai 13. Di sini Yusuf itu digoda berkali-kali oleh istri Potifar. Jadi istri Potifar ini senang dengan Yusuf dan ingin mengajaknya tidur bersama, bukan cuma sekali tapi berkali-kali, dan Yusuf tidak mengindahkan ajakannya. Kita lihat dulu di ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang bisa kita pelajari dari Yusuf ketika kita digoda oleh sesuatu, ketika iblis menggoda kita, ketika iblis ingin menjerumuskan bahkan menjatuhkan kita, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah berlari, menjauh. Jauh meninggalkan sehingga kita tidak sampai tergoda. Kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 4. Dan seterusnya. Tetapi ular itu berkata-kata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan seterusnya. Kalau kita melihat ular mulai menggoda Hawa. Yang kita tahu kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 2 di situ dikatakan Allah melarang manusia untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak melarang manusia untuk memegangnya, tidak melarang manusia untuk melihatnya, tetapi melarang manusia untuk memakannya. Tetapi yang dilakukan Hawa di sini ini riskan sekali Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita makan, kita melihat, kita pegang gitu ya. Kita jadi terbayang-bayang, kita jadi mulai timbul nafsu untuk kita jatuh dalam dosa. Jadi ketika itu Hawa melihat, memegang buahnya, kemudian kelihatannya kok menarik buah ini bisa memberi aku pengertian, sehingga dia memakan buah tersebut. Jadi strategi yang bisa kita pelajari dari renungan pada pagi hari ini, kalau ada sesuatu di mana iblis mencoba untuk menggoda atau menjatuhkan kita, lebih baik kita lari saja, lebih baik kita mundur dulu, daripada kita coba-coba bermain di area yang abu-abu,
kemudian kita tergoda dan kita terjatuh. Saya berdoa renungan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.